Siapa sih yang mau sengsara? Siapa yang mau hidupnya berantakan? Siapa yang mau miskin? Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau menderita? Satu orang pun gak ada di dunia ini, saudara-saudara. Sering kali saya ditanya, Romo katanya Tuhan Maha Baik, kenapa kok ada penderitaan? Romo, saya sudah berdoa tapi kok kesengsaraan saya makin bertambah. Romo, saya sudah berharap sama Tuhan tapi tidak mendapatkan pertolongan. Sehingga saya menderita terus, sengsara terus Romo. Saya udah gak sanggup Romo jalanin hidup. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana hari ini Anda rasakan? Apakah Anda menemukan kasih Tuhan? Apakah Anda menemukan kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan selalu hadir. Cuman kita saja yang kadang-kadang dibutakan, tidak melihat atau melihat hanya sebagian. Semoga kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita hari ini betul-betul bisa membuka mata kita lebar-lebar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hadir dalam kehidupanku. Kehadiranmu menolong aku. Cintamu menyelamatkan aku. Saudara-saudara, bagaimana hari Minggu Anda? Apakah Anda sudah ke gereja? Udah dong Romo. Kemana Anda ke gerejanya? Sama siapa? Apakah hari ini ketika Anda ke gereja penuh semangat dan gairah? Sekeren Romo Yosef bajunya. Iya Romo jarang-jarang nih pakai baju kayak gini. Pakai jas, pakai kolar gitu. Saudara-saudara, ini bukan keren-kerenan karena saya mau berangkat seminar di Paroki Sunter. Maka daripada pakai batik terus kalau saya seminar, batik saya udah habis karena kebanyakan seminar sekarang. Ya, bolehlah pakai baju seperti ini. Saudara-saudara terkasih, ada satu ayat dalam kitab suci yang ketika saya baca, ketika saya mempersiapkan khotbah, itu betul-betul menjadi kekuatan baru, jadi rema dalam kehidupan saya. Dan saya tawarkan kepada Anda supaya ayat ini juga bisa jadi rema dalam kehidupan Anda. Romo, tunggu sebentar. Jadi rema itu apa sih Romo? Romo selalu ulang-ulang jadi rema. Itu apa? Jadi rema artinya sebuah kebenaran yang menyelamatkan. Misalnya begini, kalau kita baca misalnya detik.com atau kita baca media sosial gitu, Instagram scroll lagi rame. Misalnya berita, ada anak artis lagi ribut sama mamanya misalnya. Lalu mamanya sedang menuntut pacar si anak putrinya itu. Itu kebenaran. Bisa jadi benar, atau apakah kebenaran itu seluruhnya? Apakah kebenaran itu sudah dipoles-poles, sudah dikasih bumbu sama media-media? Kita tidak pernah tahu. Tetapi saudara-saudara, silakan perhatikan terhadap kebenaran yang belum seutuhnya benar saja. Kita sudah heboh, kita mau tahu lagi update beritanya. Kita omongin ke tetangga-tetangga kita omongin ke orang-orang yang kita kenal. Tahu nggak? Itu loh si artis itu. Waduh, anaknya begini, anaknya begitu. Ternyata sudah begini, ternyata sudah begitu. Saudara-saudara, apakah kebenaran seperti itu bisa disebut rema? Belum tentu. Nah, sementara teks-teks kitab suci yang dilihat sebagai sabda Tuhan, bagaimana apa yang tertulis dalam kitab suci bisa menjadi rema dalam kehidupan kita? Jadi nyata. Jadi kebenaran yang menyelamatkan. Nah, yang saya maksud dengan rema yang tadi saya singgung adalah itu ada di surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 16. Catat baik-baik kalau Anda buka kitab suci Anda, siapin stabilo, siapin pulpen, siapin alat tulis pokoknya. Buka Ibrani bab 4 ayat 16. Karena bagus banget, baca pelan-pelan. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Betul-betul direnungkan, diresapi, betul-betul dipersiapkan. Jangan bacanya sambil masak, bacanya sambil bersih-bersih rumah, bacanya sambil nyetir. Kebenarannya tidak akan tertangkap seutuhnya. Tapi kalau kita duduk diam, Tuhan, tambahkan imanku. Buka pikiranku Tuhan, buka hatiku Tuhan.
Jangan biarkan ada yang meraja selain kuasamu. Seperti sebuah mangkok kosong, saudara-saudara. Kalau di dalam mangkok itu diisi batu, lalu diisi air, airnya mungkin masuk tetapi tidak menjadi penuh karena banyak batu di dalamnya. Maka supaya airnya bisa maksimal, batunya harus dikeluarin. Itulah artinya mengosongkan diri di hadapan Tuhan, mengosongkan diri, merendahkan diri di hadapan Sang Sabda. Itulah yang dimaksud dengan rema, menjadi kebenaran. Maka ungkapan, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya follower kita mungkin di hadapan Tuhan, kosongkan diri kita. Kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah hamba yang tidak berguna. Maka kosongkan diri, biarkan kebenaran sabda masuk dan masuk terus. Bukan cuma dibaca sekali, tapi terus dibaca, diulang-ulang, diresapi, sampai hafal juga boleh. Lalu diingat-ingat terus, direnungkan terus. Apa yang maksudnya ya? Apa maksud kata ini? Apa maksud kata ini? Tuhan, bantu aku Tuhan untuk bisa mengerti. Nah, ini dia. Karena firman Tuhan berbeda ketika kita baca media sosial, berita di Facebook, berita di koran Kompas misalnya, sangat amat berbeda. Meskipun dua-duanya mengungkapkan kebenaran, tapi kebenaran dalam kitab suci adalah kebenaran yang menyelamatkan. Dalam Ibrani bab 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kerahiman Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Silakan Anda ulang-ulang itu dalam doa, pelan-pelan, diulang-ulang, dimeditasikan. Buat saya, ini luar biasa saudara-saudara. Silakan Anda ulang-ulang perlahan-lahan. Nggak perlu bacanya cepet-cepet, seperti terburu-buru gitu ya. Nggak perlu. Kosongkan hatimu, kosongkan pikiranmu. Seperti wadah kosong di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mengisinya sampai penuh. Dengan pengertiannya, dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya. Marilah. Berarti sebuah ajakan. Kita diajak kemana Romo? Untuk menghampiri, datang, berjumpa, menemukan pada akhirnya tahta kerahiman Allah. Kok bagus ya Romo ya? Tahta kerahiman Allah. Seringkali kita dengar nih kerahiman Allah, tapi di Ibrani bab 4:16 ini disebut tahta kerahiman Allah. Tahta artinya sebuah kuasa. Simbol kuasa, kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tuhanlah Raja, Tuhanlah penguasa hidup kita, Tuhanlah penguasa waktu, Tuhanlah semua yang ada di muka bumi ini ada dalam kuasa Tuhan. Itu maksudnya tahta, saudara-saudaraku. Sang Maha Tinggi, asal segala yang ada dan tujuan semua menuju. Itulah saudara-saudara tahta kerahiman Allah. Mungkin berbicara soal kerahiman, misalnya ya kebaikan, pengampunan, kesabaran, kesetiaan, itu bagian dari kerahiman, perlindungan, pertolongan. Kalau kita berbicara tahta kerahiman Allah, artinya Allah yang maha tinggi, penguasa segala-galanya adalah Allah yang maha rahim. Kita yang seringkali membatasi kerahiman Allah. Nggak mungkin Tuhan ngampunin dosa saya misalnya. Nggak mungkin Tuhan ngampunin dosa dia. Dosanya sudah berat, dosanya sudah banyak. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak sanggup, dan lain sebagainya. Kita membatasi kemahakuasaan Tuhan dalam kerahimannya dengan pikiran kita sendiri. Maka tadi kosongkan pikiranmu, kosongkan perasaanmu. Ketika Tuhan, Sang Maha Rahim, kita sendiri yang membatasi kerahiman Allah. Kita sendiri yang melihat diri kita sedemikian buruknya. Kita lihat orang lain, menilai orang lain sedemikian buruknya. Kita tidak melihat Allah dalam tahta kerahimannya. Tahta, Dia Maha Rahim.
Dia maha baik, dia maha kasih, dia maha ada, saudara-saudaraku. Itu artinya tahta kerajaan Allah. Nah, ini dia. Dengan penuh keberanian. Dikatakan penuh keberanian. Bukan cuma berani asal berani, atau beraninya setengah-setengah, atau dalam keadaan takut. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa atau apa yang membuat Adam dan Hawa enggan berjumpa dengan Allah dalam Taman Eden? Yaitu dosa dan kelemahan, maut, kuasa si jahat. Yang memang cara mainnya adalah membuat manusia tidak punya keberanian untuk datang berjumpa dengan tahta kerajaan Allah. Aku berdosa, aku nggak pantas, aku nggak berguna, dan lain sebagainya. Yang membuat manusia jadi takut berjumpa dengan Allah karena takut dengan dosa dan pelanggarannya. Maka dari itu, secara implisit, secara tidak langsung, sebelum kita berjumpa dengan tahta kerajaan Allah, bersihkan dulu dosa kelemahan kita. Perbaiki dulu relasi yang rusak yang disebabkan oleh dosa dan kelemahan. Dosa dengan sesama dan juga dosa dengan Tuhan. Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Pantesan Romo, Tuhan kasihanilah kami, saya mengaku, pernyataan tobat selalu ditempatkan di awal perayaan Ekaristi. Yaitu supaya manusia bersih dulu. Dipantaskan, punya keberanian, penuh keberanian bahkan dikatakan untuk berjumpa dengan tahta kerajaan Allah. Tapi meskipun manusia sudah bertobat, manusia sudah dibersihkan dari segala dosa dan kelemahannya, tapi sikap pengosongan diri di hadapan Allah menjadi penting juga. Karena kalau tidak, manusia bisa sombong, bisa angkuh. Aku kan gak berdosa, aku gak punya salah. Mana Tuhan misalnya? Kok gak bisa dijumpai? Tuhan kok gak bisa didengar? Semua karena kerahiman. Semua karena berkat kebaikannya yang mengalir buat kita. Bukan karena kepantasan kita. Lalu, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ada dua yang dimohon ketika manusia dengan penuh keberanian berjumpa dengan tahta kerajaan Allah. Yaitu menerima rahmat. Ingat, rahmat itu bahasa Latinnya grace, gratis, cuma-cuma dari Allah. Kita yang memohon, kita yang meminta, nggak bisa kita maksa-maksa Tuhan. Karena tadi Tuhan yang maha kuasa, apakah dikasih atau tidak, sekarang atau besok atau masih nanti, itu hak prerogatifnya Tuhan. Yang punya rencana yang maha baik, yang di atas rencana dan perhitungan manusia. Dan juga menemukan kasih karunia. Ini yang orang seringkali salah, minta tolong sama Tuhan. Minta rahmat supaya masalahnya bisa diselesaikan. Supaya kesengsaraannya segera berakhir. Tapi tidak menemukan kasih karunia. Maksudnya apa? Setelah ditolong sama Tuhan, hidupnya sama aja. Setelah disembuhkan, hidupnya sama aja. Bahkan jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Sudah dibantu sama Tuhan tapi melupakan Tuhan. Tidak mengalami pengalaman kasih karunia. Maka ada dua langkah di sini. Menerima rahmat. Rahmat itulah yang memampukan kita. Rahmat bekerja sama dengan diri kita. Untuk bisa menemukan kasih karunia. Tuhan, semua adalah kasih karuniamu. Bagi kami anak-anak-Mu. Semua karena karunia-Nya, semua karena kebaikannya yang dilimpahkannya pada kita. Nah, kalau udah menemukan rahmat, memperoleh rahmat, menemukan kasih karunia, dikatakan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita dalam kelemahan, dalam kerapuhan kita, seringkali hidup terlalu kejam buat kita, bukan? Hidup terlalu mengerikan buat kita. Kita udah baik, orang lain kok jahat sama kita. Kita jahat, orang lain lebih jahat lagi dari kita. Situasi yang mendesak, situasi yang tidak bisa diperkirakan, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba datang masalah bertubi-tubi. Lalu kita babak belur dengan itu semua. Maka menyadari kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia,
Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Maka sebagai anak-Mu, aku memohon, aku meminta. Lagi-lagi bukan keinginanku, tapi semua adalah kasih karunia-Mu. Saudara-saudaraku, sebetulnya ya dalam bacaan pertama itu diambil dari Yesaya bab 53 ayat 10-11 berbicara soal hamba Tuhan. Bahwa bagaimana sih sikap orang beriman terhadap penderitaan, terhadap kesengsaraan? Seringkali saya ditanya, Romo katanya Tuhan Maha Baik, kenapa kok ada penderitaan? Romo saya sudah berdoa tapi kok kesengsaraan saya makin bertambah? Romo, saya sudah berharap sama Tuhan tapi tidak mendapatkan pertolongan. Sehingga saya menderita terus, sengsara terus Romo. Saya udah nggak sanggup Romo jalanin hidup. Nah, dari bacaan-bacaan hari ini sebetulnya saudara-saudara, terhadap kesengsaraan, suffering, kita sebagai orang beriman, seringkali orang salah memahami bahwa iman Kristiani itu adalah iman yang masokis. Artinya, wah, menikmati kesengsaraan, mencari kesengsaraan, menjual kesengsaraan, menjual kesedihan, kepedihan manusia. Contohnya jalan salib gitu ya, Tuhan yang disiksa membuat manusia tambah beriman. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesengsaraan dicari ataupun gak dicari datang sendiri kok. Tuhan yang hadir dalam pribadi Yesus Kristus sejak awal berjuang untuk supaya manusia terangkat dari kesengsaraannya, bukan? Itu yang terlihat bagaimana karya Yesus. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang tuli nggak bisa mendengar dibuat mendengar, ada yang buta dibuat melek, ada yang kerasukan setan diusir setannya, ada yang tersingkir, teraniaya, dibully oleh masyarakatnya, dirangkul kembali, diampuni dosanya. Dari sini saja tampak sekali Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia dari keadaannya yang tidak terperikan penderitaannya, dari kesengsaraannya. Tapi apa yang konsekuensinya, apa yang didapat oleh Tuhan Yesus? Penolakan, penganiayaan, sengsara, siksaan. Salib bukannya dicari-cari sama Tuhan Yesus, tapi konsekuensi dari penolakan manusia terhadap cinta Allah kok. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menghadapi kesengsaraannya? Anda bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu pergulatan manusia, pergulatan kita juga. Siapa sih yang mau sengsara? Siapa yang mau hidupnya berantakan? Siapa yang mau miskin? Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau menderita? Satu orang pun gak ada di dunia ini, saudara-saudara. Tapi dengan doa Yesus kita tahu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Ada kalanya kesengsaraan tidak bisa dihindari. Tapi kita bisa melihat terhadap sengsaranya Tuhan Yesus seperti yang dicatat dalam kitab Yesaya ini. Kesengsaraan bukan untuk dicari, bukan untuk dihindari, tapi justru jalan keselamatan bisa dilalui melalui kesengsaraan. Terhadap sesuatu yang dihindari oleh banyak orang, yaitu kesengsaraan dan kematian, sakit penyakit dan penderitaan, di situ pun manusia bisa menemukan kasih keselamatan Allah, penebusan umat manusia. Kesengsaraan ini yang sulit untuk dipahami karena cenderung dihindari, di situ juga manusia bisa menemukan kasih karunia, dibebaskan dari kesengsaraannya. Saya bacakan Yesaya ya. Tuhan berkehendak meremukkan hambanya dengan kesakitan. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Itulah saudara-saudara yang terkasih, melalui jalan penderitaan, sekalipun Tuhan melakukan rencana keselamatannya buat kita, manusia diangkat dari kesengsaraannya.
Sementara dalam bacaan Injil itu dibacakan Markus bab 10, dua murid yaitu Yohanes dan Yakobus cenderung berpikir seperti kita. Mau jalan pintas, mau enaknya aja, nggak mau susah. Mau langsung duduk di kiri dan kanan tahta Allah. Tetapi waktu itu Yesus berbicara soal apakah kamu sanggup meminum cawan yang harus aku minum. Mereka bilang kami sanggup. Mereka tidak tahu konsekuensinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, terhadap penderitaan, bagaimana Romo sikap saya terhadap penderitaan? Tetap berpegang pada kuasa Tuhan, berani masuk, datang, menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian. Meskipun penderitaan datang bertubi-tubi, meskipun kita rasanya mau lari dari penderitaan yang kita hadapi ini, tapi jadikan Tuhan sebagai andalan. Di situ kita menemukan rahmat dan kasih karunia, dan Tuhan selalu menolong kita. Itulah saudara-saudaraku indahnya rema dalam bacaan-bacaan hari ini. Saya mau pergi seminar dulu. Salam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Jangan lupa video ini untuk di-share untuk mereka yang sangat membutuhkan. Bye-bye. Terima kasih.